tercabut ruhnya ini akan diikuti mata. Jadi maksudnya gini Pak, nanti ruh itu akan dicabut dari kakinya. Makanya kalau Bapak perhatikan orang meninggal, orang yang belum meninggal itu kakinya udah meninggal duluan, udah pucet, dingin, putih. Orangnya masih hidup, kakinya udah jadi bangkai duluan. Makanya Bapak liatin kakinya masing-masing ya. Kalau udah pucet, tobat banget. Jangan udah nyampe lutut, kita nggak tahu juga. Ditarik dari bawah ya, naik ke atas. La ilaha illallah, masuk di bagian perut. La ilaha illallah, masuk di bagian dada. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nembus ke bagian kerongkongan paling bawah, kemudian berhenti. Ini yang namanya gorgoroh. Namanya apa? Gorgoroh. Apa gorgoroh itu? Wusulur ruh ilal khulqum, sampainya ruh ke bagian kerongkongan. Ya, jadi ruhnya udah nyampe di kerongkongan. Pada saat ruhnya udah nyampe di kerongkongan, itu yang dikatakan Nabi, taubatul abdi maqbulun, taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah malam yughargir, selama belum gorgoro. Apa itu gorgoro Pak Ustaz? Usul ruh ilal khulqum, sampainya ruh ke bagian kerongkongan. Jadi kalau ruh sudah nyampe di kerongkongan, pintu taubat sudah ditutup. Ya, walaupun orangnya masih hidup. Jadi pintu taubat itu ditutup dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika ruhnya nyampe di kerongkongan. Yang kedua, ketika matahari muncul dari arah barat, maka pintu taubat sudah ditutup sama Allah. Mungkin Bapak mikir ya, Pak Ustadz gimana ya, muncul matahari dari arah barat itu gimana? Jadi diceritakan di dalam hadis itu nanti di akhir zaman Allah akan menutupi matahari itu selama 3 hari 3 malam. Jadi matahari itu akan ditutup sehingga gelap gulita 3 hari 3 malam. Orang-orang mungkin Bapak pikir, oh berarti mereka akan sadar di matahari akan dialihkan Allah menjadi dari arah barat. Bukan sadar. Orang akan berkata apa? Dia orang zaman-zaman now kalau dapat ujian dari Allah, bukannya nyadar, mereka bilang ini fenomena alam. Fenomena alam. Jadi apapun musibahnya dia bilang fenomena alam, terus saja fenomena alam. Dia lupa sama yang membuat alam itu siapa. Akhirnya yang terjadi apa? Bukan yang sadar matahari gelap 3 hari, mereka bilang ini fenomena alam. Akhirnya Masya Allah, televisi menyiarkan berita telah terjadi fenomena alam di mana matahari gelap gulita sampai 3 hari 3 malam, sampai di suatu hari muncullah matahari begitu terang, begitu menyilaukan. Mereka menyambut dengan sukacita. Akhirnya matahari muncul kembali. Mereka bergembira ya, sambil kumpul-kumpul di lapangan Merdeka ya, makan pentol salumi. Luar biasa, lagi bahagia. Mereka mabuk, berzina, senang-senang, dangdutan, beroplosan. Saking mereka bahagianya, mereka lupa ternyata matahari sudah muncul dari arah barat. Dan itulah pangkal ditutupnya rasa taubat. Ketika mereka sadar matahari dari barat, mereka pun memanjatkan taubat kepada Allah. Tapi sesuai janji Allah bahwa ketika matahari sudah muncul dari arah barat, maka tidak ada lagi taubat yang diterima oleh Allah. Jadi selama belum terjadi dua ini, belum muncul matahari dari arah barat, belum nyampe ruh kita di gorgoroh, mau dia seorang preman kelas kakap, mau dia seorang penjudi kelas kakap, mau dia seorang pelacur kelas kakap, insya Allah
taubatnya akan diterima oleh Allah apabila dia bertaubat taubatan nasuha. Tapi kalau sudah datang dua ini, tidak bisa. Mau nangis merengek dimanapun tidak akan diterima sama Allah. Hanya Pak sebelum koro-koro, ayo taubatan nasuha. Ya watubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Baik, itu tadi yang pertama. Makanya ketika ruhnya keluar dari kerongkongan, ini yang digambarkan Allah dalam firman-Nya. Kalla, sekali-kali tidak. Idza balaghatit taraqiya wa qila man raq. Ketika ruh berada di kerongkongan, wa qila man raq, siapa yang dapat menyembuhkan? Wa dhanna annahu al-firaq. Dia menyangka inilah kematian yang dijanjikan Allah. Wal tafatis samu bisab. Betis bertemu dengan betis, menggambarkan rasa sakit yang luar biasa. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Dia menyangka, ya Allah, pergi meninggalkan dunia dalam keadaan terhalau. Manusia itu gitu aja, Pak. Di dunia susah payah cari duit, mati enggak bawa duit. Di dunia susah payah mengejar wanita agar mau menjadi istrinya, mati enggak bawa istri. Di dunia mati-matian dia membangun rumah dengan tetes darah keringatnya, mati enggak bawa rumah. Tuh ya, makanya itu yang dikatakan Allah, wa mal hayatud dunya, wa mal hayatud dunya, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kenikmatan dunia itu melainkan kenikmatan yang menipu. Jelas ya? Baik, ini ketika ruhnya nyampe di kerongkongan, dia terbang, kelepas lewat mulut. Ketika ruhnya jalan, matanya ngelihat, apa ini? Apa ini? Nah, itulah yang membuat kenapa orang mati matanya melotot ke atas. Itu yang membuat kenapa orang mati matanya melotot ke atas. Itu yang dikatakan Nabi, inna ruh idza qubida tabi'un nadhar. Ruh itu kalau dicabut akan diikuti oleh mata. Itu maksudnya. Jadi diikutin mata ngelihat, makanya orang mati melotot. Oh ya, kenapa melotot? Bagusan melotot daripada kedip-kedip. Ayo coba Bapak ada mayat kedip-kedip, apa enggak ngeri lah ngelihat. Meninggalnya jam 12 paginya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, ayyasyud tahta lihyai isaba, mengikat dagunya. Ya, apabila mulutnya menganga. Jadi orang meninggal lagi-lagi kalau mulutnya menganga, itu bukan aneh. Kadang ada orang meninggal mulut menganga, wah itu kebanyakan makan uang masjid. Kan? Fitnah lagi, mulutnya menganga. Nah, itu biasa. Kenapa? Karena yang menggerakkan mulut ini, mingkem, membuka, itu kan otak. Nggak usah mati lah Pak. Orang tidur aja mulutnya menganga kok. Karena otaknya lagi tidak berfungsi. Ini Bapak bisa mingkem, itu kan otak yang membuat mingkem. Begitu loh. Sehingga berangkat dari situ, kalau mulutnya menganga, diikat pakai kain. Ya, diikat jadi mulutnya menganga, ditekan ke atas. Kemudian diikat di sini. Itu nanti diikat sampai kapan? Sampai masuk kuburan. Ketika di kuburan ikatannya harus dilepas. Ya, gitu ya. Ikatannya harus dilepas. Kenapa Pak Ustadz? Kasihan diikat terus. Nanti kalau malam-malam datang gimana? Buka tali pocongku, Bang Bokir. Ya. Allah. Itu yang asli itu kelihatan.
Baik, baik. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya jelas ya. Jadi dagunya diikat. Kemudian berikutnya yang ketiga, talyin mafasilah, merenggangkan otot-ototnya. Jadi kadang-kadang orang meninggal itu Pak, itu emang beda-beda sih, nggak bisa di generalisir ya. Kenapa Pak Ustadz? Karena memang beda-beda untuk apa itu namanya keadaannya. Ada beberapa mayat itu yang tidak butuh waktu lama, badannya udah kaku. Nah itu kalau kaku gimana tak? Dilurusin, caranya diurut-urut pakai baby oil atau semisalnya. Ketika diurut-urut atau diberi baby oil, apa yang terjadi? Kalau masih nggak bisa dilurusin, jangan dipaksa. Kadang ada orang mati tangannya begini. Ini biasanya mati tenggelam begini tangannya. Nah itu diurut, tek, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya sudah diurut masih juga nggak bisa lepas, ya sudah jangan dipaksa. Nanti dipaksa sampai tulangnya patah. Allah orang mati aja Pak, nggak ada rasanya, sembarangan aja. Rasulullah bersabda, kasru idhamil mayyit ka kasri idhamil hayy. Mematahkan tulangnya mayat itu rasanya sama dengan mematahkan tulangnya orang yang hidup. Paham ya? Ya berangkat dari situ jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Makanya diurut-urut tadi lembut, sama mayat itu nggak boleh kasar Pak. Ya, karena mayat itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang hidup, termasuk dalam rasa, bukan cuma rasa disakiti, bahkan berkaitan dengan rasa malu. Kata para ulama sama saja. Dalam rasa malu juga sama Pak Ustadz, sama. Makanya kenapa mayat tak boleh dibuka auratnya walaupun sudah mati. Rasul bersabda kepada Imam Ali, ya Ali, la tutsbi'in nadra bin nadra. Hai Ali, janganlah kau ikuti pandangan dengan pandangan. Ya, wala tandur ila fakhidhi hayyin. Jangan kau lihat itu pahanya orang yang hidup. Wala mayyitin, dan tidak boleh pula kau melihat pahanya orang yang mati. Jadi orang mati saja auratnya tetap terjaga. Makanya Bapak kalau mandikan mayat hati-hati, jangan sampai membuka bagian pusar sampai lutut. Karena pusar sampai lutut itu aurat, mau hidup mau mati sama aja. Ya kadang mayat dimandikan telanjang sekedapnya aja. Kadang sampai kemaluannya tersingkap, itu nggak benar. Ya Pak, jadi jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu harus dijaga kehormatan mayat. Nyiram air juga harus hati-hati. Mulutnya nganga, ditutup dulu, baru disiram air. Ini enggak, mulut nganga disiram air kapur baru sepenuh. Itu kalau masuk terus mayatnya gini, apa enggak kabur semuanya? Itu sama yang memandi-mandikan kabur juga, takut ya. Sehingga jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama dalam rangka melunakkan daripada asabi, ya, tulang selang sendi-sendinya, dalam rangka untuk memudahkan proses pengkafanannya. Kemudian berikutnya yang keempat, khalqus thiyab, membuka bajunya. Jadi baju itu kalau orang meninggal sesegera mungkin ditelanjangi. Ditelanjangi kemudian ditutup, ya, jangan telanjang panjang bulat, telanjang ditutupin pakai kain. Kenapa segera ditelanjangi? Karena mayat itu kalau udah kaku, badannya susah untuk dibuka bajunya. Pak Ustadz, kan kalau udah itu bisa aja dirobek. Memang bisa, betul. Tapi kalau bisa tidak dirobek kan jauh lebih afdol. Maka bajunya dikeluarkan. Ya, bisa menggunakan kain sarung. Jangan celana atau baju, sayang kalau bajunya harus dirobek. Itu gambarannya begitu hadirin, ya. Sehingga teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, dibuka pakaiannya.
Jadi orang memandikan mayat itu memang ditelanjangi, Pak. Ya, makanya waktu Nabi yang meninggal, para sahabat itu sempat galau. Ya, manadri, kami tidak tahu anatajarrad Rasulullah kama natajarrad amwatana. Kata para sahabat, kami tidak tahu apakah kami harus menelanjangi Nabi sebagaimana kami menelanjangi sahabat-sahabat atau orang-orang yang lainnya. Artinya di sini mereka menunjukkan kebiasaannya memandikan mayat itu ya ditelanjangi. Cuman waktu itu mereka bingung untuk Nabi gimana. Ternyata untuk Nabi tetap ditelanjangi, sama, tidak beda. Cuman waktu itu yang memandikan dipilih dari kerabat Nabi, ya, bukan orang luar. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun tidak memandikan. Yang memandikan siapa? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Fadl bin Abbas, yang keempat Saleh budaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu bapak-bapak yang berbahagia, Rasulullah pun ditelanjangi ketika meninggal. Tapi ditelanjangi itu bukan mana telanjang bulat. Ditelanjangi itu tetap menutup aurat dari mana tadi, Pak? Pusar sampai lutut. Itu memang tidak boleh dibuka dengan alasan apapun, ya. Itu jamaah yang berbahagia dicopot pakaiannya. Kemudian berikutnya didoakan. Jadi mendoakan mayat ini ulama telah sepakat. Banyak orang salah paham, Ustaz, itu kan doakan orang mati itu hanya berlaku untuk seorang anak saja. Salah. Mendoakan mayat itu bukan makna harus dari anak. Kalaupun ada hadis idza mata ibnu Adam, jika anak Adam meninggal dunia, inqata, terputus amaluhu, amal-amalnya, illa min thalath, kecuali 3 perkara. Sedekatun jariyatun, sedekah jariah, au ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya, atau doaul waladus salih, doa anak yang salih, yad'ulahu, yang mendoakan orang tuanya. Itu bukan makna kemudian yang bisa doakan orang mati cuma anaknya saja. Tidak. Itu hanya membicarakan tentang keutamaan dari doa seorang anak. Adapun doa yang bukan anak itu juga akan nyampai dengan apa? Dengan dalil lain. Apa dalilnya? Banyak, ya. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan mereka lah orang-orang yang tiba setelahnya. Mereka berkata, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, sampai pada ayat wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan dosa orang-orang sebelum kami, alladzina sabaquna, yang mati sebelum kami, bil iman, dengan keimanan. Maka dari ayat ini Allah mengimplementasikan setiap lewat kuburan baki, Nabi selalu mendoakan orang baki, assalamualaikum ya ahlal baki, antumus sabiquna wa nahnu lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai ahlul baki, kalian pendahulu, kami akan mengikuti kalian. Nah, coba Pak, andai kata mayat tidak bisa menerima doa, kenapa Nabi memberi salam? Satu. Yang kedua, ketika Nabi mendengar sahabatnya Barrah bin Ma'rur meninggal dunia, Nabi mendoakan Barrah bin Ma'rur, Allahumma ighfir lahu, ya Allah, ampunilah dosanya. Allahumma ighfir lahu wa adkhilhu jannataka wa qad fa'alta, dan masukkan dia ke dalam surgamu, sungguh engkau telah melakukannya. Dah jelas. Jadi kalau kita belajar sampai di poin ini, jamaah yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa Pak Ustaz pelajarannya? Nih teman-teman yang dirahmati Allah, bahwa doa dari orang hidup pada orang meninggal itu sampai. Begitu pula doa Nabi kepada Abu Salamah, Allahumma ighfir lahu
warfa' darajatahu fil mahdiin, angkat derajatnya Abu Salamah dalam kelompok orang yang mendapatkan hidayah, wa khuluqu fi aqibi minal ghabirin, dan angkatlah mereka dalam kelompok orang-orang yang beruntung, wa nawwir lahu wa wasi' madkhalahu, lapangkan kuburannya, terangi kuburannya. Dan ini doa bukan dari anaknya Abu Salamah, tapi dari Nabi Muhammad SAW. Dari paparan hadis yang sebanyak ini, ulama bersepakat bahwasannya doa orang hidup pada orang meninggal itu sampai. Yang menjadi perbedaan itu bukan doa, tetapi transfer pahala. Ya, Ustaz baca ayat Quran, Ustaz niatkan untuk orang yang meninggal di kuburan. Nah, ini baru menjadi khilaf. Ini nggak bisa dipungkiri terjadi perbedaan. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, dan sebagian Imam Syafi'i sampai. Menurut sebagian pengikut Imam Syafi'i tidak sampai. Jadi teman-teman, perbedaannya itu 3,5 berbanding setengah. 3 madzhab Abu Hanifah, Malik, Syafi'i sepakat sampai. Tetapi Imam Syafi'i terpecah menjadi 2 pendapatnya. Ada yang mengatakan tidak sampai, ada mengatakan sampai. Salah satu yang mengatakan sampai Imam Nawawi, Imam Baghawi. Jadi ini masalah khilaf, gitu loh. Kalau kita pelajari, bahkan mayoritas ulama mengatakan pahalanya sampai. Ustaz sendiri gimana? Kalau saya lebih cenderung sampai. Saya nggak percaya Pak Ustaz. Nggak apa-apa. Kalau Bapak tidak percaya, ya Bapak meninggal dulu saja, nanti saya doain. Nanti Bapak WA, alhamdulillah Pak Ustadz sudah sampai. Begitu. Jadi jamaah yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, itu makna mendoakan kepada mayat, dan ulama sepakat di sini ya. Kemudian berikutnya al-mubadarah bi tajhizil mayyit, menyegerakan proses penguburan. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, mohon maaf, intinya menguburkan itu ikan sepat, ikan gabus. Makin cepat makin bagus. Kenapa begitu Pak Ustadz? Ya, karena sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita pelajari sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada perintah dari Nabi untuk menyegerakan proses penguburan. Dalam hadis yang sahih Abi Hurairah, hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, asri'u bil janazah, persegeralah kalian untuk menguburkan jenazah. Fa in takun sholihatan, jika mayatnya mayat yang baik, fa khairun tuqaddimuna alaihi, maka kebaikan yang kalian tahan itu. Maksudnya apa? Kebaikan yang ditahan, artinya mayat baik harusnya mati udah masuk surga, sama Bapak diperlambat proses penguburannya, itu sama kayak orang haus, minumannya ada, mau minum tapi dihalang-halangi. Ini orang udah harusnya bisa menikmati surga harusnya, tapi sama Bapak dihalang-halangi. Makanya kalau ada orang meninggal disegerakan, karena kalau dia mayat yang baik, kasihan, dia harusnya udah bisa mencicipi nikmat indahnya, nikmat kubur yang dijanjikan Allah. Itu satu. Tapi kalau misalnya itu mayat buruk, kata Nabi, fasyarrun tadaunahu ala riqabikum, maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan di bahu kalian. Maka itu adalah keburukan yang kalian letakkan di bahu kalian. Jadi mikul dosanya juga jatuhnya gitu ya. Hanya disegerakan. Kalau misalnya telat meninggal jam 7, dikubur jam 11, wajar. Ya habis zuhur juga nggak apa-apa. Tapi kalau meninggal jam 7 pagi dikubur besok siang, keterlaluan. Ya, walaupun dengan alasan keluarganya tak kasihan, keluarganya, ya, Anda cuma kasihan sama keluarganya, tapi tidak kasihan sama mayatnya.
disegerakan itu penguburan ya. Ini kadang-kadang banyak salah kaprah di sini Pak. Kemudian berikutnya taghtiyatul jami'il jasad, menutup seluruh anggota tubuh dengan kain. Disunahkan kainnya yang bercorak berwarna. Itu yang membuat kenapa mayat kalau meninggal kebanyakan ditutup pakai kain jari, kain sewek. Kenapa? Ternyata memang sunahnya begitu. Disunahkan cari kain yang berwarna. Apa hikmahnya? Untuk menghilangkan aura seram. Ya, diberilah warna, ditutupin dengan kain apa itu namanya, sewek gitu. Itu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, disegerakan proses penguburan dan tadi badannya ditutup. Anak Nabi hina tuwfiya sujjiya bi burdatin hibarah. Ketika Nabi meninggal dunia, Nabi dikubur dengan menggunakan kain yang bercorak. Itu maksudnya begitu. Kemudian berikutnya al-mubadarah ila qada'id dain, menyegerakan pada proses penguburan atau menyegerakan pada proses pembayaran hutang sebelum mayatnya dikubur. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Kata Nabi, seorang mukmin jiwanya akan digantung oleh Allah sampai ada yang membayarkan hutang-hutangnya. Jadi jangan main sembarangan itu masalah hutang. Dalam hadis riwayat Salamah bin al-Aqwa diceritakan Nabi pernah dihadirkan sesosok jenazah. Faqalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, sholli alaiha. Salati jenazah ini ya Rasul. Apa jawab Nabi? Hal taraka alaihi dainan. Apakah dia punya utang? Nabi tidak tanya apakah dia sholat, apakah dia zakat, apakah dia puasa. Yang Nabi tanya adalah apakah dia punya utang. Qalu, mereka berkata, na'am, ya Nabi, mayat ini punya hutang ya Nabi. Apa kata Nabi? Hal taraka min malihi syai'. Apakah dia meninggalkan uang yang bisa melunasi hutang-hutangnya? Qalu la, tidak ya Rasul. Dia matinya kering, tidak membawa apa-apa. Artinya miskin. Kata Nabi, sallu ala sahibikum. Kalau gitu, sholat di kalian kepada mayat ini. Aku Muhammad tak sudi nyolatin orang yang mati punya utang. Kemudian seorang laki-laki angkat tangan bernama Abu Qatadah. Ya Rasulullah, salli alaihi, sholatin dia ya Nabi. Wa alayya dainuhu, dan aku yang akan menanggung hutangnya. Disitulah Nabi akhirnya mau menyolatinya. Jelas ya? Jadi kalau kita pelajari sampai sebegitu, Nabi tidak mau menyolati orang yang mati dalam kondisi menanggung hutang. Makanya ketika orang meninggal dunia, itu jangan ngomong bagi warisan. Utang dulu diselesaikan. Kalau ada ahli waris bagi warisan, sedangkan mereka tahu mayatnya punya utang, itu harta waris yang dibagikan itu harta haram dan jauh beda seperti korupsi, maling, merampok dan semisal. Hati-hati ini, naudzubillah, naudzubillah, naudzubillah. Ya, jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Ala kulli hal ya, jauhi hutang ini kalau bisa ditinggalkan. Jangan bergampang berhutang. Hutang itu boleh kalau memang dalam keadaan kepepet. Itu pun digunakan untuk kebutuhan, bukan untuk gaya hidup, lifestyle. Sekarang ini orang utang itu kebanyakan gaya hidup, Pak. Utang buat beli TV, utang buat beli HP. Jadi gaya hidup. Utang itu untuk kebutuhan, tidak bisa makan, tidak bisa
bisa bayar listrik, dan bisa bayar air, itu baru hutang. Ini kita enggak, Masya Allah ya. Sehingga berangkat dari situ, mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memberi motivasi kepada teman-teman semua yang untuk bisa memahami inilah yang kita lakukan pasca meninggalnya si mayat. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah. Alhamdulillah telah kita tuntaskan, dan tersisa 10 menit seperti biasa kita akan gunakan untuk sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan. Ini kan belum meninggal, ya. Yang mana yang dititipkan ketiga? Apanya, Pak? Malahnya ini sudah meninggal. Kita yang ngadepkan ke kiblatnya yang mana? Oh, sebentar. Jadi kalau kita berbicara tentang orang yang belum meninggal, perhatiin dulu ya. Sebentar. Satu-satu. Orang yang belum meninggal, kalau dia masih memiliki kemungkinan, dia punya dua cara. Yang pertama adalah dengan cara iltija, tidur miring. Tidur miring itu berarti yang mau meninggal ini disandarkan ke tembok, posisinya kanan di bawah, kiri di atas, dadanya menghadap kiblat. Itu yang pertama. Atau istilqa. Apa istilqa itu? Tidur telentang. Kalau tidur telentang yang dihadapkan kiblat itu telapak kakinya. Itu kalau belum meninggal. Karena kalau belum meninggal masih bisa ada pilihan. Tapi kalau sudah meninggal otomatis tidak mungkin iltija, hanya tinggal istilqa. Apa istilqa? Telentang. Belum pernah saya lihat orang mati tidur miring. Ngeri juga. Maka kalau dia istilqa, otomatis yang dihadapkan ke kiblat itu adalah telapak kakinya. Jadi telapak kakinya menghadap posisi kiblat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan masalah kematian, Ustaz, apakah ada tanda-tanda dari kematian itu atau ada isyarat? Dan isyarat itu apakah yang meninggal yang yang mengetahui atau ada orang lain yang merasa ada kejanggalan, Ustaz? Terima kasih. Baik, jadi begini hadirinnya. Ini sering banyak orang itu salah paham. Iya. Kalau tanda-tanda meninggal itu nggak ada, Pak. Yang ada itu firasat. Nah, apa bedanya? Kalau tanda itu diketahui dari awal, tapi kalau firasat itu diketahuinya setelah selesai. Paham? Iya. Jadi kalau tanda nggak ada, makanya baik orang yang meninggalnya tidak akan tahu, baik orang keluarga yang menemaninya juga tidak akan tahu. Gak bisa. Andai kata tahu, gak ada rahasia tentang meninggal. Sedangkan meninggal itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ditanya apakah ada, tidak ada. Walaupun kalaupun ada, contohnya, mohon maaf, saya punya kerabat itu ketika meninggal 3 hari ngobrol, ini kok aku tadi malam melihat ada orang berpakaian putih-putih datang ke sini, aku ingin menyapa tapi dia nggak menjawab, tahu hilang. Nah, yang seperti itu bukan tanda. Kenapa? Karena kita baru tahu itu tanda meninggal ketika setelah orangnya meninggal. Sekarang bapak yang saya tanya, ketemu putih-putih, apa itu berarti bapak mau meninggal? Ternyata kan ini ada Pak Ustadz pakai gamis, putih-putih juga Pak. Jadi berangkat dari situ kami mempertegas tidak ada tanda-tanda meninggal, karena meninggal itu murni adalah rahasia Allah. Yang ada itu firasat. Jadi tanda-tanda kejanggalan sebelum meninggal, misalnya ngomong, coba kumpulin anak-anak, aku ingin ngobrol sama mereka. Itu cuma firasat, tapi tidak menjamin meninggal kan? Seperti itu. Baik. Ada yang lain? Silakan Mas Yadu.
Baik. Dalam hadis riwayat Ummu Atiyah, Nabi Muhammad diceritakan dari Ummu Atiyah, nuhina an ittiba'il janais. Kami para wanita dilarang untuk mengikuti pemakaman, walam yu'zam, tapi kami tidak ditekankan. Nah, dari hadis ini mayoritas ulama mengatakan bahwa perempuan itu lebih baik memang tidak mengikuti proses pemakaman. Tapi karena ada kalimat walam yu'zam alaina, itu tidak dipastikan kepada kami. Para ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa larangan itu bukan bersifat haram, tapi bersifat makruh. Maka kalau ada Ustaz, boleh nggak perempuan ikut menguburkan jenazah? Saya akan katakan silakan, boleh. Tetapi kalau Anda diberi pilihan, lebih baik nggak usah ikut. Kenapa sih perempuan nggak boleh ikut? Perempuan itu hatinya lemah. Takutnya ketika mayat dikubur, perempuan ini nanti justru akan histeris, memunculkan yang namanya niyaha. Apa niyaha itu Pak Ustaz? Meratapi kematian. Jadi kalau ditanya apakah perempuan datang ke kuburan haram? Tidak. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Tapi kalau dikasih pilihan, lebih bagus ikut apa tidak? Tidak. Paham ya? Itu hadisnya walam yu'zam alaina, tetapi larangan itu tidak ditekankan, tidak dipastikan kepada kami. Kenapa? Ditakutkan perempuan melakukan niyaha, ratapan-ratapan di proses penguburan. Silakan. Bagaimana kalau misalnya meninggalnya di luar daerah, nah, sama itu tidak ada keluarga, dikuburi balik papan, jadi kalau makan waktu kadang-kadang sampai waktu sholat dan itu gimana? Baik. Pertanyaan Bapak itu adalah jawaban dari pertanyaan Bapak sendiri. Apa maksudnya? Kan tadi beliau bertanya, Pak Ustaz kan diperintahkan disegerakan, iya. Terus gimana itu orang yang meninggal di luar daerah? Kalau dibawa pulang kan nanti akan lama, bla bla bla. Nah itu jawabannya. Apa jawabannya? Sebenarnya orang meninggal itu lebih afdal dikubur di mana mereka meninggal dunia. Kecuali kalau memang mengakhirkannya, tadi kalau Bapak contoh balik Bapak Samarinda, saya pikir masih lumayan cepat itu bisa dikejar. Saya kasih contoh yang betul agak susah. Misalnya contoh meninggalnya di daerah yang membutuhkan waktu seperti luar negeri. Ya, meninggalnya misalnya meninggal di luar daerah senegara tapi lumayan jauh. Yang begini ini memang lebih bagus dikubur di mana tempat dia meninggal. Nabi Muhammad meninggalnya di kota Madinah, padahal beliau adalah orang Makkah. Kenapa Nabi nggak dibawa pulang ke Mekah aja? Paham? Dari situ menunjukkan memang lebih afdal dikubur di mana beliau meninggal. Kecuali sekali lagi kalau tidak terlalu parahnya, misal contoh ya barang sejam 2 jam, nggak ada masalah, silakan aja. Tapi kalau sampai yang kayak Bapak bilang tadi berhari-hari dan lain sebagainya, ya tentu yang sedemikian itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan. Kenapa tak? Karena menyelisihi aturan yang diajarkan Rasulullah SAW tentang mempercepat proses penguburan jenazah. Apalagi dari luar negeri itu lama Pak. Bukan hanya lama penerbangan, karena mayat itu sebelum diterbangkan dia punya aturan itu. Harus begini, harus begitu, diotopsi dulu. Dari sana keterangan suratnya harus yang baik. Pokoknya urusannya panjang lah, nggak semudah yang kayak kita bayangkan. Ya makanya kalau memang menyusahkan sudah kuburkan aja di tempat di mana meninggal. Insya Allah dimanapun kita berpijak, di situ menjadi bumi Allah. Baik, kita cukup sekian. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan hikmah untuk kita bersama. Dan untuk itu mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
آمنا من الله ومن الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياه في كنافك وأمانك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار أنيب وذي بغي وذي أسد من سريد كل سر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلام وأكرمنا بالتقوى والاستقامة وأئذنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء يا قاضي الحاجات قضي حاجتنا وحاجتنا كثير وأنت لا تحتاج إلى البيان والتفسير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.